Alhamdulillah kita sudah bertemu lagi di sesi kedua pada hari kedua ini oleh Bapak Dr. Andes Dadang Mahmudin. Kan kita sudah kenal ya dengan Pak Dadang, jadi Pak. Silakan, siapa Bu Uli? Ya, silakan Ibu, Pak ya. Begini ya Pak, saya kan jurusannya IPS, ngajar di MTS ya Pak ya. Jadi saat ini kan saya masuknya ke komputer. Ya. Terus di data peminjaman barang ini nggak ada di sini yang 39 komputer 9 gitu. Yang ada hanya 10, 11, 12 itu kan SMA. Bagaimana dengan saya? Komputer itu ada di SMP, ada di SMA ya Bu ya? Iya, di sini nggak ada kan di dalam. Betul. Iya. Boleh gini. Sama halnya dengan biologi, ada di SMP, ada di SMA. Untuk yang LK2 ada pertanyaan dulu nggak? Sudah pahamkah? Sudah terbayangkah? Silakan Bu Rawalu dari Sumatera Barat. Ya, terima kasih Ibu. Silakan Bu. Begini Ibu ya, kebetulan saya lihat di tugas ini, saya ini kan mengajarnya di MTSN ya, di madrasah. Kebetulan bidang studinya IPS. Terus jadi di kelas 9. Kebetulan belum memakai kurikulum 13. Kurikulum Merdeka. Kemudian untuk tugas seperti ini kan kebanyakan ini mengarah ke IPA ya, mengarah ke IPA. Jadi saya kurang sedikit kesulitan dengan sesuai dengan bidang yang saya empu. Kira-kira mohon arahannya. Baik, Ibu untuk berpikir kritis itu tidak harus yang orang IPA, orang IPS pun bisa. Sekarang saya tanya, Ibu di IPS kelas 9 itu ada materi terkait geografi nggak? Ada, geografi. Tapi bahasannya apa? Tentang benua. Nah, benua. Kenapa bisa terjadi di benua? Ada berapa benua di dunia? Iya, ada yang katakan 7, ada yang katakan 5, ada yang katakan 6. Terus kenapa pembentukan benua itu seperti apa prosesnya? Saya mengatakan bulat ya, atau ada di daratan, atau berapa luasnya dan segala macam itu Ibu ya. Nah itu yang ibu pertanyaan-pertanyaan itu yang bisa Ibu ajukan. Contoh misalkan Ibu menampilkan video dari Ibu. Silahkan Ibu Rawalu Maili, Ibu Maili. Ya izin Pak. Ini Pak, tadi kan sudah diceritakan tentang Canva. Terus kita membuat media pembelajaran di Canva tersebut. Apakah yang digunakan Canva tersebut Canva Pro atau yang free-nya Pak? Karena kebetulan saya juga sama dengan Bapak yang dari Aceh itu, saya juga mengajar di MTS madrasah. Terus kalau di madrasah kan belum ada belajar pokoknya itu ya, pada ID-nya itu. Bagaimana Pak? Terima kasih. Ya silahkan Ibu maksimalkan yang Canva free-nya juga bisa Bu ya. Jadi maksimalkan presentasi. Nggak mesti di Canva Pro ya Pak ya? Ya tidak mesti di Canva Pro, yang free juga bisa. Nanti coba-coba ya Bu, yang sebisanya Ibu di Canva free gitu ya. Iya, dan satu lagi Pak tentang Quizizz. Kebetulan saya juga punya akun Quizizz, sudah pernah juga dipraktikkan dalam mengajar waktu masa COVID kemarin. Terus kata Bapak tadi kan ada Quizizz itu yang pro ya Pak ya? Yang super ya? Ya super pro. Terus kalau kita mempergunakannya kan sudah kita klik untuk berapa lamanya, 1 bulan misalnya kan. Terus habis masanya. Terus kita kembali lagi berulang kali, masih bisa Pak? Masih bisa yang ke akun basic ya. Tapi kalau Ibu misalkan mau ke super lagi, caranya kayak tadi lagi Bu, tinggal diundang lagi aja ke akun email Ibu yang lain. Kemudian nanti di akun email yang Ibu yang diundang tadi, membuat sebuah quiz nanti untuk di-share ke 2 orang siswa. 2 orang siswanya bisa pakai email sendiri atau dari apa gitu untuk dikerjakan. Nanti langsung otomatis jadi super lagi Bu. Jadi caranya seperti itu. Ini saya juga udah beberapa kali, begitu aja caranya. Gitu kalau mau akun super yang gratis. Kalau nggak mau ribet gini, Bapak Ibu bisa berlangganan. Super. Yang super ya Pak ya. Sama ada yang gratis ini kita gunakan aja yang ini. Ya oke. Gitu. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Ya. Begini Pak, karena peserta banyak yang backgroundnya yang selain IPA, jadi yang kami yang kayak komputer, yang IPS, yang bahasa,
Itu sepertinya apa contoh yang akan kami buat tugasnya itu, Pak? Oh, contohnya, Ya, Pak, ya. Karena eh, background masing-masing peserta ini kan tidak sama semuanya, Pak, ya. Bukan Ya. bukan IPA saja, ya, tapi kalau IPA sudah oke sih saya lihat tadi. Tapi bagi kami yang IPS, yang komputer, yang apa namanya itu, dan segala macam itu sedikit apa namanya sedikit kebingungan apa yang harus kami contohkan untuk membuat pengawetan ini. Terima kasih, Pak. ya. Jadi mungkin untuk yang non IPA itu bisa apa namanya, tugasnya itu yang bioplastik aja. Ya. Plastik Jadi ya, Pak, ya. teknik membuat bioplastik. Ya. Misalnya Ibu Rawalu ini ngajarnya di SMP apa SMA? SMP, Pak. SMP. Saya IPS, Pak. Ya. Saya IPS. Oh, saya IPS. Ya. Saya manusia. Jadi misalnya begini. Jadi karena IPS mungkin lebih dekatnya ke bioplastik aja ya. Kalau yang lain-lainnya pengawetan bahasa gitu lebih berbau IPA. Kalau IPS ini bisa untuk IPA, bisa untuk kalau yang bioplastik bisa untuk IPA, bisa untuk IPS. Ya. Jadi Ibu membuat teknik bioplastik mau apa? Mau jangkrik, mau tumbuhan atau bunga, mau apa? Jadi protokolnya jelas gitu ya. Nanti kalau misalnya Ibu mengajar ke siswa, siswanya disuruh membuat bioplastik, nah Ibu membuat protokolnya gimana? LKS-nya, lembar kerja siswanya. Siswa. Ya, paham Bu? Oke, Pak. Pak. Ya, baik. Terima kasih. Nggak ada lagi ya? Tanya, Pak. Ya boleh. Saya Ibu Rawalu dari ITSN Solo Sumbar ya. Kebetulan bidang studi yang saya empu adalah IPS. Jadi sepanjang Bapak menyampaikan partikel-partikel seperti itu, kebetulan waktu SMA saya juga jurusan biologi. Jadi kayaknya masih ada juga memori tentang IPA ini atau kimia ini. Gini Pak, sesuai dengan tugas yang akan kami sampaikan nanti atau yang akan dikirim, kebetulan saya mengambil tentang tugas yang berbentuk praktik beras tadi Pak. Ya. Boleh kan Pak? Boleh. Boleh. Tapi saya ingin tahu judulnya apa kira-kira kalau tentang praktik seperti itu Pak? Ya, Judul dari... itu kan intinya adalah uji amilum. Amilumnya terdapat pada beras, pada kulit beras kan. Jadi intinya begitu. Itu bisa saja reaksi uji amilum pada beras kan gitu. Karena bukan pada yang lain. Kan simple aja. Itu boleh begitu. Oke. Terima kasih Pak. Sikan enggak? Monggo. Kalau tidak ada biar saya panggil aja deh gitu. Ada Bapak. Ibu, Ya, monggo. Ibu Meli ya? Ya, Silahkan. Ya, gimana Bu Mei? ya terima kasih Bapak. Mm-mm. Ini Pak, di sekolah saya kebetulan mengajar di MTSN 2 Solo, Sumatera Barat. Oke. Ya, kebetulan di sekolah itu ada labor komputer, kemudian labor IPA. Namun labor IPA itu belum belum terpakai betul karena kondisi mungkin ya. Kemudian Ya. laboratorium ini yang komputer kebetulan belum ada kepala labornya. Laporannya juga tidak tidak terurus lah Pak. Kadang-kadang komputernya begitu banyak Pak, tapi belum terkoordinir lah. Makanya saya kebetulan bukan backgroundnya dari TIK ya. Iya. Saya background IPS, jadi minat sekali untuk kasihan sekali melihat alat-alat elektronik ini yang itu saja. Jadi saya mohon nanti tip-tipnya atau triknya bagaimana Bapak supaya terrealisasi lah dan tergunakan lah alat-alat tersebut dengan Mari Pak. Oke, makasih Ibu Meli. Meili. Ya.
Nggak tahu ini ada hubungannya dengan bulan Mei atau enggak. Kalau ada Ya, ya, betul, Pak. selamat Kita ulang sama, tahun. Sama kita. Oke. Oke. Jadi begini ya Bapak dan Ibu, kalau kita rujuk dari obrolan ini. Ya, silakan Bu Mili dari Sumatera. Silakan. Oh, ini mungkin para peserta mungkin sudah tahu apa yang terkendala oleh saya. Kebetulan peserta ini kan tidak semuanya background-nya IPA, Pak. Kimia. Ya. Ya, kebetulan saya bukan yang IPA. Ibu Ada dari yang, apa Ibu backgroundnya Bu? saya IPS, Pak. IPS. IPS-nya apa? Saya IPS terpadu, Pak, di Oh, terpadu. MTS. Oke, ya. Iya, jadi nanti saya sudah buka juga bentuk-bentuk tugasnya. Takutnya nanti kalau saat saya mau praktekkan, saya bukan dari background IPA, jadi kayaknya rancu sekali untuk mempraktekannya nanti, Pak. Kira-kira kalau untuk kami yang peserta yang non IPA, kira-kira bentuk tugasnya bisa nggak bukan seperti ini, Pak? Takutnya apa ya? Karena kita akan men-share-nya nanti baik di YouTube atau di media sosial yang lain, takutnya salah gitu, Pak. Jadi minta solusinya, Pak, bagaimana tugas bagi kami yang bukan background-nya IPA ini, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Bu Maili. Oke. Mungkin yang lain juga sama ya Bapak Ibu, ada yang lain. Tapi gini Bapak Ibu,